104,2 Suara Negeri Tercinta Dakwah dan Pendidikan bersama jaringan Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sehat Mari Pro, dimanapun saja Anda berada, khususnya pecinta tausiah subuh ya. Bersama Mari Pro makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Alhamdulillah di hari Selasa ini 7 September 2021 dan bertepatan juga dengan 29 Rabiul Awal ya, 1443 Hijriah. Kembali kita bersua di udara di ajang tausiah subuh. Insya Allah selama 1 jam lebih ke depan kita akan menghadirkan tausiah dari Ustadz Uge yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti sahabat Sehat Mari Pro, kaum muslimin dan muslimat juga bisa bertanya langsung dengan Ustadz kita di 0823 8644 7487 0823 8644 7487. Dan Alhamdulillah Ustadz telah hadir di studio kita. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya mohon maaf Ustadz ya. Dan juga kepada sahabat Sehat Mari Pro. Ya, langsung disapa sahabat kita Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini kembali Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita pagi ini? Manfaat doa dalam kehidupan. Ya sahabat Sehat Mari Pro, kalau kemarin temanya waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah, sekarang lanjutan dari Ustadz, manfaat berdoa bagi kita semua. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur kita persembahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, melimpahkan nikmat-Nya, melimpahkan rahmat-Nya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Begitu banyak Allah memberikan nikmat-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita mampu melangsungkan kehidupan kita. Mungkin itu berupa nikmat kehidupan yang sampai saat ini kita masih rasakan. Kalau seandainya nikmat hidup itu telah Allah ambil dalam kehidupan kita, tentu segala aktivitas kita akan terhenti, ibadah kita akan terhenti, dan amal kita tentu tidak akan bisa kita tambah. Kalau seandainya nikmat kesehatan pun Allah ambil, walaupun nikmat hidup masih ada, tapi nikmat sehat Allah ambil, maka kita tidak akan mampu berbuat dan melakukan agenda kita. Begitu juga nikmat kesempatan. Begitu banyak Allah berikan kesempatan kepada kita, baik untuk meraih kehidupan di akhirat kelak
ataupun dalam memenuhi kebutuhan di dunia ini. Kesempatan demi kesempatan Allah berikan kepada kita. Makanya dalam sebuah sunnah juga dikatakan bahwasanya pergunakanlah hidupmu sebelum datang matimu. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Dan gunakan pula waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Begitulah Rasulullah SAW menggambarkan dalam kehidupan kita. Maka selagi nikmat itu masih kita rasakan dalam kehidupan kita, maka pandailah mempergunakan nikmat itu. Sebelum batas waktu nikmat itu Allah berikan dalam kehidupan kita. Di ketika mata telah tertutup dan tidak bisa dibuka lagi, di ketika nyawa tidak lagi di dalam kandungan badan kita, di ketika kita tidak mampu lagi untuk menggerakkan segala tubuh kita, di ketika semua kehidupan itu telah tiada dalam diri kita, maka enggak ada lagi kesempatan untuk menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, sejalan dan senada dengan itu, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah SAW yang telah mengubah corak kehidupan dari alam yang tiada adab ke alam yang beradab, dari alam yang serba musyrik ke alam yang bertauhid, dari alam kebodohan jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Seperti yang kita rasakan dalam kehidupan kita, akan tetapi bukan berarti seluruh sendi kehidupan yang kita lihat saat ini tidak semuanya adalah perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa maksudnya? Mungkin banyak perkembangan dunia ini yang saat ini mungkin bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi semuanya tidaklah seperti itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun seperti apa sesungguhnya? Di ketika kita melihat manusia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ketika manusia menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pedoman dalam kehidupan mereka, maka itulah sesungguhnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu manusia, yang khususnya umat Nabi Muhammad SAW, jangan terpecah belah. Mari kita bersatu untuk selalu dan kembali menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, baik untuk keselamatan dunia sampai kepada keselamatan akhirat kelak. Pedomannya, petunjuknya, rambu-rambunya telah ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita. Apa itu? Tak lain dan tak bukan Kitabullah dan Sunnah Rasul. Selagi kita tetap pegang teguh dua yang ditinggalkan oleh Rasul itu, lan tadillu abada, selama-lamanya, kata Rasul, tidak akan pernah sesat. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, manusia pada awalnya sesungguhnya
Dari awal kehidupan manusia itu butuh yang namanya pertolongan. Baik itu pertolongan dari manusia lain ataupun pertolongan dari makhluk lain, apalagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh pertolongan. Makanya setiap kita melakukan suatu agenda aktivitas, seperti apapun hebatnya kita dalam menjalankan suatu tugas kita, sebagaimana yang dikatakan bahwasanya manusia itu punya batas-batas tertentu. Ada batasnya, batas kemampuan manusia itu ada. Tidak semua aktivitas itu mampu dilakukan oleh manusia secara sempurna. Kadang-kala manusia itu keterbatasannya terletak pada akalnya atau pemikirannya. Kadang-kala keterbatasan itu terletak pada tenaganya dan kemampuannya. Kadang-kala keterbatasan itu terletak pada ekonomi atau keuangannya. Kadang-kala keterbatasan itu adalah terletak pada keluarganya atau bahkan pada dirinya sendiri. Ada keterbatasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Maka dengan keterbatasan itu juga manusia tentu butuh yang namanya pertolongan. Jangankan pertolongan Allah, pertolongan manusia saja manusia itu butuh. Apalagi pertolongan Allah. Makanya manusia itu gak akan mampu tanpa pertolongan Allah. Makanya Allah berikan untuk manusia itu kesempatan beribadah. Apa gunanya? Supaya bisa selalu dekat dengan Allah. Ketika menghadapi suatu kesulitan, butuh Allah. Ketika dihadapkan kepada suatu rintangan dan halangan, butuh Allah. Sesungguhnya manusia yang hidup di atas dunia butuh Allah. Makanya kita diseru oleh Allah untuk berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Kadang-kala doa itu memang ada yang langsung dikabulkan oleh Allah di atas dunia. Kadang-kala Allah menangguhkan pengabulan doa itu. Kapan mungkin Allah kabulkan di akhirat kelak? Makanya butuh kesabaran dalam berdoa. Baik dalam menjalankan dan meneruskan doa kita ataupun menunggu doa itu dikabulkan oleh Allah. Gak perlu kita tergesa-gesa supaya Allah mengabulkan doa kita. Dan tak perlu juga kita menyalahkan Allah kenapa belum mengabulkan, mengapa tidak dikabulkan. Allah lebih tahu apa yang hendak Allah kabulkan untuk kita. Dan Allah lebih tahu kapan mestinya yang tepat doa itu untuk dikabulkan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, setiap doa itu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ada kegunaannya, ada manfaatnya, terutama bagi kita dalam kehidupan kita. Doa kalau nggak ada manfaatnya tentu nggak mungkin kita berdoa kepada Allah. Doa kalau nggak ada tujuannya, untuk apa kita bermohon kepada Allah? Kalau nggak ada manfaatnya, buat apa kita selalu bermunajat kepada Allah? Ada manfaatnya, ada kegunaannya. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah manfaat doa dalam kehidupan, khususnya dalam pandangan Islam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwa sesungguhnya setiap manusia itu gak ada yang tidak butuh Allah, gak ada yang tidak butuh Tuhan. Kalaupun umat Islam itu mengakui Allah adalah Tuhannya, dan di luar agama Islam mereka mungkin mengakui berbagai Tuhan mereka,
Yang pastinya manusia itu sesungguhnya butuh Allah. Untuk apa? Untuk minta tolong kepada Allah. Sebab nggak mampu manusia itu punya kekuatan. Nggak ada punya daya sekuat dan semampu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan melebihi daripada kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah, manusia nggak akan mampu. Jadi sesungguhnya setiap apa yang kita kerjakan di atas dunia adalah kekuatannya itu sesungguhnya berawal dan berasal dari Allah. Kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada manusia, nggak akan mampu manusia untuk hidup di atas dunia. Makanya setiap aktivitas yang kita lakukan, mulailah dengan nama Allah. Mulai dengan menyebut nama Allah. Bismillah, sebut nama Allah. Sebab kenapa? Semuanya Allah yang memberikan kekuatan. Setelah kita melakukan suatu aktivitas, maka puji Allah. Karena Allah yang telah berikan kemampuan kepada kita. Puji Allah, alhamdulillah. Itulah sesungguhnya keberkahan yang terdapat dalam kehidupan kita dalam melakukan suatu agenda. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, mungkin selama ini dalam berdoa kita belum merasakan apa sih manfaat doa dalam kehidupan itu. Apa gunanya kita berdoa kepada Allah? Apa untungnya kita memohon kepada Allah? Mungkin kita batasan kita dalam pengetahuan tentang hal itu. Makanya kita angkat tema pada saat ini, manfaat doa itu gimana? Yang pertama, bahwasanya doa itu manfaat yang pertama itu adalah doa bisa mengubah takdir. Wah, subhanallah. Takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dan dalam kehidupan kita, dan telah Allah tetapkan sebelum kita lahir ke atas dunia, dan tertulis di Lauh Mahfuz, adalah ketetapan Allah untuk hambanya. Apalagi yang namanya kita manusia, Allah telah tetapkan seperti apa kehidupan kita, kapan kematian kita, siapa pendamping kita, bagaimana nasib dalam kehidupan kita, telah tertulis semuanya sebelum kita lahir ke atas dunia. Semasa kita masih dalam rahim atau kandungan ibu kita, sudah ada dan jelas semuanya. Jadi nggak akan terlepas daripada kontrolnya Allah. Di dalam rahim saja udah tahu semuanya bagi Allah. Makanya untuk mengubah takdir itu nggak akan mampu. Apapun bentuknya nggak akan mampu kecuali doa. Ini dalam sebuah hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Subhanallah. Ternyata doa nggak bisa kita anggap sepele, nggak bisa kita anggap remeh. Doa punya kekuatannya maksimal ternyata. Jangankan nasib manusia, takdir pun bisa dirubah oleh doa. Begitulah kekuatan doa. Artinya apa? Ternyata apapun kekuatan yang ada di atas dunia ini walau melebihi daripada kekuatan doa. Dan doa itu yang diperintahkan Allah kepada kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita, sekalipun itu takdir dan ketentuan dalam hidup kita yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita, tapi doa diberikan peluang oleh Allah untuk merubah takdir. Makanya jangan anggap remeh doa.
Kadang-kala kita menganggap remeh doa, nggak usahlah doa, usaha aja lah, sama saja. Di situ juga nggak ada itu. Dalam agama Islam Allah berikan suatu kemampuan doa itu merubah takdir. Ini banyak kita alami dalam kehidupan kita. Contohnya seorang manusia mengalami suatu penyakit, yang penyakit itu sudah divonis oleh dokter tidak akan mampu sembuh lagi, dan dokter pun kadang-kala ada yang memvonis seorang pasien umurnya sekian, tinggal berapa bulan ke depan, berapa hari ke depan. Masa dokter lebih tahu daripada Allah? Nggak ada itu. Kematian seseorang itu di tangan Allah, dan nggak akan mampu dipercepat, nggak pula bisa diperlambat. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ini janji Allah ini. Nggak bisa dirubah dan nggak bisa ditentukan, nggak bisa direkayasa, nggak bisa. Ini kadang-kala tahu pula manusia ajalnya daripada Allah. Ini umurnya sekian lagi nggak lama mati. Ini kata Allah, apabila ajal mereka itu belum datang, belum tiba, kata Allah, 1 detik pun Allah tidak perlambat, 1 detik pun Allah tidak percepat. Dan ketika ajal itu telah datang, maka mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, mesti meninggalkan kehidupan dunia. Itulah takdir. Jadi kalau berdoa kita kepada Allah, lantas usaha kita mungkin kecil-kecilan, sementara saudara kita yang tetangga kita ada usahanya yang luar biasa, seorang pengusaha, akan tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pekerjaan kita yang usahanya hanya kecil-kecilan, tapi kita sungguh-sungguh dan betul-betul serius dalam pekerjaan itu. Setiap usaha yang kita lakukan, kita iringi dengan berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, bersabar dan yakin bahwasanya walaupun usaha kecil-kecilan, tapi kalau Allah memberikan suatu kesempatan kepada kita untuk menjadi usaha itu sukses dan menjadi pengusaha, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Bisa jadi orang yang awalnya hanya jualan kecil-kecilan, bisa jadi pada akhirnya lebih kaya daripada orang yang mempunyai suatu jabatan. Nggak ada yang tidak mungkin. Bahkan kenyataannya banyak kita lihat pada saat ini. Ini pekerjaannya hanya jualan di warung saja. Ini pekerjaannya pegawai negeri sipil contohnya. Tapi lebih kaya hidupnya kita lihat orang yang jualan kecil-kecilan tadi. Kenapa? Mungkin berkahnya lebih banyak Allah berikan kepadanya. Mungkin syukurnya lebih tinggi daripada orang yang pegawai tadi. Justru dengan itulah Allah menampakkan suatu kekuasaannya. Di ketika Allah berkehendak dan mengatakan kun, maka jadilah. Sekalipun usahanya kecil-kecilan awalnya, tapi kalau Allah telah berkehendak, suatu saat bisa mengalahkan kekayaan setinggi apapun jabatan manusia lain. Artinya apa? Mungkin mereka berusaha dan doanya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa pun sesungguhnya bisa mengubah takdir. Jangan remehkan doa. Jadi walaupun kita berusaha tanpa berdoa itu sombong. Oleh sebab itu sesungguhnya apabila kita dihadapkan dalam suatu situasi yang sempit, yang sangat sulit, yang mungkin situasi itu di luar batas kemampuan kita, lalu kita berdoa kepada Allah, di ketika Allah menolong kita melalui doa itu,
maka apa yang tidak mungkin pasti akan terjadi di ketika Allah telah berkehendak. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, itulah doa. Kalau seandainya doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa minta bantuan doa kepada orang lain, terutama mungkin kepada ibu kita. Bu, tolong doakan saya ingin menjadi seperti itu, saya tetap akan berusaha. Bu, tolong bantu doa saya. Apalagi doa ibu kandung kita. Allah memberikan peluang besar kepada ibu kandung kita untuk dikabulkan doanya. Makanya ada sebab itu sebagai anak banyaklah memohon doa kepada ibunya. Dan doa bisa mengubah takdir, apalagi doa dari seorang ibu. Luar biasa. Nggak ada yang bisa mengubah takdir, kata Rasulullah, kecuali doa. Makanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah salah satu manfaat doa dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini, di antara manfaat doa dalam kehidupan adalah bisa mengubah takdir. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita sampaikan manfaat daripada doa yang berikutnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Budi yang telah menyampaikan tausiah di ruang dengar kita mengenai manfaat doa di dalam kehidupan, terutama bagi kita umat Islam. Dan silakan sahabat Sehat Mari Pro yang ingin bertanya di 08